Adalah pendukung bagi guru dalam penerapan kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar sendiri merupakan platform edukasi, teman penggerak bagi guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Platform ini akan membantu guru berinovasi menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tantangan zaman. Platform ini benar-benar akan dimiliki oleh guru, dari guru, untuk guru, dengan visi kolaborasi dan gotong royong. Dengan semangat gotong royong, kita dapat memperkaya konten di platform Merdeka Mengajar dan akan membantu lebih dari 4 juta guru di Indonesia dalam pengembangan praktek pembelajaran. Dapatkan beragam referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka, materi pelatihan yang bisa diakses secara mandiri kapanpun dan dimanapun, serta berbagi praktek baik dengan sesama guru. Platform Merdeka Mengajar adalah bagian dari usaha mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi, ayo kita mengambil peran dan menjadi bagian dari perubahan. Daftar sekarang, kunjungi laman guru.kemdikbud.go.id/kolaborasi. Terima kasih dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Ke pasar baru, beli celana dan baju baru. Singgah makan sebentar di jalan pintu besi. Platform Merdeka Mengajar dari guru dan untuk guru. Kita perkaya bersama dengan kerja kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Rahayu.
Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir baik di ruang Zoom maupun YouTube webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa webinar ini disiarkan secara live streaming oleh kanal-kanal YouTube yaitu Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat PMPK, dan Setara Daring. Pastikan Bapak dan Ibu follow dan subscribe sosial media Direktorat PMPK yang tertera di layar untuk selalu update program dan informasi mengenai Direktorat PMPK. Bapak Ibu juga dipersilahkan mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat Zoom dan YouTube untuk mendapatkan e-sertifikat di akhir webinar. Bapak Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat, komentar YouTube, dan chat Zoom selama mengikuti pemaparan materi dari narasumber dengan format menyebutkan nama, satuan pendidikan, asal, pertanyaan, dan ditujukan kepada narasumber. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti serangkaian kegiatan webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat peserta webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Yunita Elizabeth yang akan memandu kegiatan webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar dengan tema Tantangan dan Solusi Belajar Kurikulum Merdeka di PMM. Izinkan saya menyapa tamu undangan yang hadir dalam webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar siang ini. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Direktur PMPK Kemendikbudristek Bapak Aswin Widianto. Yang terhormat, Bapak Ibu narasumber yang telah hadir, kontributor spesialis PMM, Ibu Wiwi Yuli Haningsih, Ibu Silvi Nur Aini, Guru Jenjang SMP LB, SLB Negeri Sisendo Bandung, dan Bapak Muhammad Alim K, Guru Mata Pelajaran Informatika, SMP Negeri 6, Moncongloe, Maros, serta Bapak Ibu yang berbahagia yang telah hadir di ruang Zoom dan YouTube. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu yang bergabung di dalam ruang Zoom bisa membuka kamera atau open cam dan mengkondisikan mikrofon dalam keadaan mute.
Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai webinar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita masuk kegiatan pembukaan dengan mendengarkan arahan dari pelaksana tugas Direktur PMPK yang sekaligus akan membuka kegiatan webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Direktur, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati, tentu saja Ketua Pokja Inovasi dan Transformasi Pendidikan, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Fauzi Eko Pranyono, yang kami hormati Ketua Pokja Publikasi dan Komunikasi, Bapak Muklis ST, para narasumber, moderator, panitia kegiatan webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Belajar, Tantangan dan Solusi Belajar Kurikulum Merdeka di Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu diberikan berkah, kebahagiaan, dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saya juga sangat bersyukur dan senang sekali karena dapat menyapa Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis, terutama Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung pada kegiatan webinar ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Kehadiran Bapak Ibu sekalian adalah bukti dukungan terhadap niat kita bersama dalam upaya transformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, platform Merdeka Mengajar yang kita kenal dengan PMM merupakan platform digital sebagai salah satu strategi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Platform ini dapat membantu guru dalam mendapatkan berbagai referensi, inspirasi, dan pemahaman, sehingga diharapkan guru mampu belajar, mengajar, dan mengembangkan dirinya dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum merdeka tersebut. Kita tahu mungkin memang masih ada beberapa challenge yang menjadi tantangan kita bersama ya dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini. Justru itu memang kolaborasi dari seluruh pihak diharapkan bersama-sama untuk memperkuat penyelenggaraan dari implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya mungkin dengan kita memperkaya substansi materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Berbagai perangkat ajar yang saat ini sudah ada tentu masih terus perlu kita lengkapi, kita perkaya dari berbagai jenjang tentunya ya. Ada dari SD, SMP, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, juga dari sekolah-sekolah luar biasa yang SKB dan PKBM tentunya, yang memang juga menjadi penerima manfaat dari platform Merdeka Mengajar ini. Fitur-fitur yang disediakan pada PMM antara lain itu adalah video inspirasi, asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas. Fitur-fitur yang dihadirkan diharapkan sangat membantu guru dalam perbaikan proses pengajaran dan pembelajaran, menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna pada era transformasi digital ini. Saya yakin dan juga berdasarkan hasil review banyak guru-guru yang sudah berkontribusi ya, menyiapkan
video-video tentang praktik baik yang ada di sekolah gitu ya. Saya lihat juga dari beberapa sekolah luar biasa juga sudah sangat banyak gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang memperkuat bersama pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, dan diharapkan makin banyak akan lebih baik ya. Tentu dalam proses yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang mungkin nanti akan dikelola melalui ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Bagaimana prosesnya, tentu nanti ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh masing-masing kontributor dalam hal ini. Bisa dari guru, dari non-guru, atau juga mungkin dari pihak-pihak lain yang mempunyai praktik-praktik baik yang bisa dibagikan kepada masyarakat secara positif untuk menjadi inspirasi gitu ya. Mungkin tidak semata-mata untuk dicontoh, tapi juga menjadi inspirasi untuk masing-masing satuan pendidikan bisa menerapkan dengan pola-pola yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. PPM sebagai platform edukasi yang bisa menjadi teman penggerak bagi guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya dengan lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, melalui fitur produk perangkat ajar, guru dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan domain dan fase mengajarnya. Perangkat ajar didesain sebagai produk gotong royong dan berbagai guru dan komunitas pendidikan di Indonesia. Ruang kolaborasi Merdeka Mengajar sebagai platform yang tidak terpisahkan dari platform Merdeka Mengajar juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berkontribusi, membuat dan membagikan perangkat ajar sehingga dapat diakses oleh banyak tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin di manapun tenaga pendidik berada. Dengan menjadi kontributor, disertai semangat gotong royong, Bapak Ibu dapat memperkaya dan menyediakan perangkat ajar yang relevan dan beragam dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna, yang selanjutnya dipersembahkan untuk membantu lebih dari 4 juta pendidik Indonesia. Bagaimana cara mendaftar menjadi kontributor? Apa syarat, ketentuan, dan tahapannya? Tentu ada prosedur yang harus diikuti, nanti bisa dielaborasi lebih lanjut dalam kesempatan webinar kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Belajar, Tantangan dan Solusi Belajar Kurikulum Merdeka di PME. Mari bergabung dan berbagi inspirasi, mengajar bersama-sama dengan 2.488 kontributor lainnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Hom Rahayu. Terima kasih. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih atas arahan yang telah disampaikan Bapak Direktur dan perkenanannya untuk membuka kegiatan webinar. Semoga menjadi motivasi bagi kami para peserta webinar siang ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi dan praktik baik dari para narasumber hebat. Yang pertama telah hadir kontributor spesialis PMM, Ibu Wiwi Yulihaningsih, yang akan memberikan materi mengenal PMM dan berkontribusi perangkat ajar di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Yunita. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu Wiwi? Alhamdulillah, sehat, semangat. Agak deg-degan nih, Iya, Bu deg-degan ya. Yunita. Iya. Sama berarti, Bu ya. Oke. Ya, Ibu sudah siap untuk membawakan materinya? Insya Allah sudah siap, Bu Yunita. Baik, kepada Ibu Wiwi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yunita atas waktunya. Ini langsung saya ya. Nanti setelah sesi ini akan ada teman saya, Bu Silvi dan Pak Alimka yang akan berbagi praktik baik begitu. Iya. Ini yang share screen saya atau dari teman-teman PMPK ya kalau boleh tahu? Langsung dari saya saja begitu ya? Boleh, Ibu.
Ibu, mohon maaf masih di mute. Oke, terima kasih Bu Yunita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu, Pak Aswin, juga dari teman-teman dari Direktorat PMTK yang sudah menyiapkan acara pada siang hari ini. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang beberapa saya sepertinya tidak asing nih dengan namanya Bu Yunita, ada yang sudah pernah kenal sepertinya. Semoga saya tidak salah, ada Pak Hamdan dari SLB Makassar, ada Bu Rosdiana juga begitu. Senang sekali saya di hari ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengenalkan platform Merdeka Mengajar dan bagaimana sih cara berkontribusi perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar begitu. Nah, di awal akan ada saya yang mengenalkan dan bagaimana cara berkontribusi di RKMM. Nanti kemudian dilanjutkan oleh Bu Silvi Nur dan Pak Alimka tentang berbagi praktik baik. Baik, Bapak dan Ibu, ketika mendengar kata platform Merdeka Mengajar, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Mungkin yang hadir di Zoom saat ini boleh menulis di kolom chat ya. Apa sih yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata platform Merdeka Mengajar? Saya ingin tahu nih begitu. Boleh ditulis di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Yang terlintas. Silakan menulis di kolom chat, ditunggu oleh Bu Wiwi. Inovasi dan harapan baru kalau kata Pak Aswin. Semoga benar-benar bisa mewujudkan harapan itu begitu. Sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain menuliskan tentang apa sih yang terlintas tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu di sini sebenarnya sudah punya bahkan ya bisa jadi atau sering mengakses platform Merdeka Mengajar yang kita kenal sebagai PMM begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu adalah pengguna aktif PMM, boleh ketik angka 1 ya di kolom chat. Pernah begitu ya, pernah menggunakan, pernah berkunjung ke platform Merdeka Mengajar, boleh ketik angka 1. Kalau belum sama sekali, Bapak dan Ibu boleh mengetik angka 0 begitu. Sebenarnya ini sedang melihat seberapa banyak begitu ya Pak Aswin, Bapak dan Ibu guru yang hadir pada hari ini yang sudah mengakses platform Merdeka Mengajar begitu. Oke, alhamdulillah sudah banyak ya ternyata baik, dan ini sepertinya bisa lebih cepat begitu ya Bu Yunita. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita tahu platform Merdeka Mengajar ini adalah platform edukasi yang harapannya bisa menjadi teman penggerak bagi Bapak dan Ibu guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam platform Merdeka Mengajar ini ada 3 menu: belajar, mengajar, dan berkarya. Di mana di setiap menu ini ada menu turunan begitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan PMM dalam di Gawai, dalam bentuk aplikasi di Gawai, dan yang bisa diakses dalam web begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk dapat masuk ke beberapa produk yang ada di PMM, memang sebaiknya harus menggunakan akun belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Nanti bagaimana cara mendapatkan akun itu, nanti Bapak dan Ibu bisa cari tahu lebih dalam begitu ya. Lalu apa saja tadi menu yang ada di platform Merdeka Mengajar? Nah, kita mulai dari pojok kiri. Di PMM ada menu pelatihan mandiri. Di sini berisi topik-topik pelatihan terkait kurikulum Merdeka. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada komunitas belajar.
di mana ini harapannya bisa menjadi wadah untuk belajar dari sesama guru begitu ya yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada video inspirasi, di mana di situ banyak kumpulan video inspiratif yang telah dikurasi oleh Kemdikbud. Selanjutnya ada bukti karya, di mana Bapak dan Ibu bisa mengunggah bukti karya atau karya yang Bapak Ibu sudah buat ke menu tersebut. Selanjutnya, di sini ada tentang kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Di sini berisi informasi lengkap mengenai prinsip dan dokumen-dokumen penting terkait implementasi kurikulum Merdeka, seperti panduan pembelajaran, kemudian assessment, CPTP, ATP, begitu itu ada di situ. Begitu, jadi Bapak dan Ibu cukup buka satu aplikasi udah dapat semua nih gitu ya. Selanjutnya ada asesmen murid yang itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan analisis awal pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Selanjutnya ada perangkat ajar. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Ini adalah buletin Merdeka Mengajar ya. Bapak dan Ibu bisa memeriksanya rutin setiap bulan pada menu info terkini. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti ini begitu. Selanjutnya, kita akan masuk di menu mengajar. Nah, di menu mengajar ini telah disediakan banyak referensi bagi Bapak dan Ibu guru untuk mengembangkan praktik baik dalam mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, ada lebih dari 3.000 referensi perangkat ajar yang sudah berbasis kurikulum Merdeka. Selanjutnya, ada asesmen murid yang harapannya nanti bisa membantu Bapak dan Ibu menganalisis literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik begitu. Nah, Bapak dan Ibu untuk di perangkat ajar ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan atau bisa mengunduh ada modul ajar, ada bahan ajar, modul proyek, kemudian ada buku murid sampai di assessment. Sedang di fitur assessment murid, Bapak Ibu bisa dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Bapak Ibu juga bisa memperoleh informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid, bisa mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran, kemudian dibagikan kepada murid secara online maupun offline. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa menerima proses penilaian yang dilakukan secara otomatis, kecuali soal uraian ya. Jadi, jika asesmennya dibagikan secara online. Nah, setelah mengajar, Bapak dan Ibu, fitur selanjutnya adalah belajar. Nah, di menu belajar ini ada 3, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan komunitas. Nah, pada pelatihan mandiri, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat topik pelatihan, kemudian di sana nanti akan ada modul pelatihan yang bisa Bapak dan Ibu akses. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa juga mengakses latihan pemahaman. Berikutnya ada cerita reflektif, kemudian ada aksi nyata, dan nanti setelah itu bisa mendapatkan sertifikat. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh aksi nyata. Ini adalah beberapa kegiatan Bapak Ibu guru yang diunggah di contoh aksi nyata begitu ya. Nah, selanjutnya video inspirasi. Nah, untuk video inspirasi ini adalah video yang sudah dikurasi oleh Kemdikbud sehingga tidak video-video ini benar-benar sudah melalui proses filtrasi begitu ya, sehingga tidak semua video bisa masuk ke video inspirasi begitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu tadi mempunyai video, nanti masuknya boleh diunggah di bukti karya begitu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ada menu terbaru yaitu komunitas. Yang tadi di awal sudah disampaikan, harapannya ini bisa menjadi wadah untuk Bapak Ibu
untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru lainnya di seluruh Indonesia ataupun sesuai daerah masing-masing begitu ya. Terdapat juga fitur narasumber yang dapat menghubungkan dengan narasumber. Jadi Bapak dan Ibu kalau bingung mencari narasumber mungkin nanti bisa masuk ke sini nih mencari kira-kira narasumber yang tepat begitu, yang mana untuk berbagi praktik baik. Nah, untuk di komunitas ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ya contoh komunitas yang ada. Di situ ada komunitas belajar guru penggerak, kemudian komunitas guru Jakarta, dan lain-lain begitu. Sehingga Bapak Ibu bisa bergabung sesuai dengan daerahnya atau sesuai dengan keahliannya, misalnya mata pelajarannya begitu ya. Nah, selanjutnya menu berikutnya adalah berkarya. Harapannya ini bisa mendorong Bapak dan Ibu untuk terus berbagi begitu ya, berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunggah hasil-hasil karya Bapak dan Ibu di sini gitu. Nah, melalui produk bukti karya, Bapak Ibu bisa melakukan mempublikasikan karya di PMM dengan mengimpor video sebelumnya yang telah diunggah ke YouTube, atau membagikan karya melalui format terbaru, yaitu PDF dan gambar. Memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah. Nah, yang berikutnya melihat hasil rekapitulasi ringkatan kuesioner yang telah diisi dengan persentase berupa grafik pie chart. Oke. Bapak dan Ibu, itu sekilas saja tentang platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya itu hanya pengantar. Mainnya adalah ini, kita masuk di apa itu perangkat ajar. Tadi di awal Pak Aswin sudah menyampaikan, mari kita sama-sama berkontribusi perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, perangkat ajar ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat dekat dengan hal ini, sehingga harapannya setelah webinar kali ini Bapak dan Ibu berbondong-bondong begitu ya untuk bisa mendaftar di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar untuk mengkontribusikan perangkat ajar yang Bapak Ibu miliki begitu. Nah, perangkat ajar ini apa sih gitu ya? Perangkat ajar ini merupakan berbagai materi pengajaran yang dapat digunakan guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Perangkat ajar ini dilengkapi dengan alur capaian pembelajaran yang disusun sesuai domain fase tertentu. Nah, perangkat ajar ini bisa berupa modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar. Begitu. Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan menu perangkat ajar di PMM. Nah, perangkat ajar ini adalah produk gotong royong ya Bapak Ibu, mulai dari baik dari komunitas pendidikan maupun dari kontributor atau guru secara individu. Dari guru untuk guru dan digunakan oleh guru begitu ya. Nah, berikut adalah jenis perangkat ajar. Jadi Bapak Ibu, perangkat ajar tadi ada modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar. Izin sekilas menyampaikan saja. Modul ajar ini sederhananya bisa kita katakan sebagai RPP begitu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi plus RPP plus begitu. Nah, dokumennya berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik atau unit berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, jika modul proyek ini khusus begitu ya, dokumen ini berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi modul proyek lebih fokus ke penguatan P3 begitu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan bahan ajar ini adalah materi yang nanti
bisa dijadikan sebagai penguat bahasan yang ada di kelas, bisa berupa artikel, komik, infografis, maupun audio dan video begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh modul ajar. Ini adalah contoh modul ajar yang nanti Bapak dan Ibu bisa melihatnya juga ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa jalan-jalan ke PMM untuk bisa melihat seperti apa sih contoh modul ajar, modul project, dan bahan ajar begitu ya. Nah, selanjutnya oke, ini adalah prinsip penulisan perangkat ajar. Perangkat ajar dirancang agar dapat langsung digunakan guru ya, praktis bukan teoritis. Kemudian keseluruhan informasi dan langkah-langkahnya ini nanti akan lebih detail dibahas ketika Bapak dan Ibu sudah bergabung. Mohon maaf ini agak cepat begitu ya. Ini langsung saja bagaimana sih cara bagaimana saya bisa mengkontribusikan perangkat ajar saya. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah punya perangkat ajar, lalu bagaimana cara mengkontribusikannya? Sebelumnya, ada kriterianya kah untuk bisa menjadi kontributor perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar? Ada. Yang pertama, guru. Kemudian, jika dari komunitas bisa nggak kira-kira begitu? Nanti bisa, tapi saat ini karena Bapak Ibu adalah guru ya, kita tuliskan guru. Kemudian yang berikutnya, sudah pernah belajar tentang kurikulum Merdeka. Selanjutnya, memiliki kemauan untuk belajar, memiliki kemampuan menulis yang baik, memiliki kemampuan merancang rencana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang berikutnya memiliki komitmen menyelesaikan perangkat ajar, dan terakhir sudah menyelesaikan pelatihan mandiri kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar dengan aksi nyata yang sesuai. Kenapa sih harus memiliki kemampuan menulis yang baik, kemudian harus memiliki komitmen yang tinggi begitu ya? Karena Bapak dan Ibu nanti perangkat ajar yang Bapak dan Ibu unggah di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar ini akan dijadikan acuan oleh Bapak Ibu guru yang lain, sehingga kami berharap perangkat ajar yang bisa tayang di platform Merdeka Mengajar adalah perangkat ajar yang baik, seperti itu, yang bisa dijadikan contoh begitu. Nah, semua perangkat ajar yang ditulis harus berbasis kurikulum Merdeka. Apakah ada perangkat ajar yang masih berbasis kurikulum sebelumnya? Ada, karena beberapa guru mungkin masih bingung begitu ya, sehingga komponen yang ada di modul ajar atau perangkat ajar kurikulum Merdeka digabung dengan komponen perangkat ajar yang ada di kurikulum sebelumnya, sehingga tampaknya sudah seperti perangkat ajar kurikulum Merdeka, tapi saat dilihat, loh kok masih seperti yang kemarin begitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru perlu mempelajari materi-materi tertentu pada pelatihan mandiri agar bisa membuat perangkat ajar sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Selanjutnya, bagaimana alur berkontribusi di pelatihan mandiri? Jadi, Bapak dan Ibu, jika alur kontribusi jalur pelatihan mandiri diperuntukkan bagi kepala sekolah, pengawas dinas, satuan guru secara individu, dan satuan pendidikan begitu ya. Syaratnya Bapak dan Ibu memiliki akun belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id.
Bagaimana cara membuat akun belajar.id? Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke laman belajar.id di sini ya. Nanti di situ akan ada penjelasan bagaimana sih cara mendapatkan akun belajar.id. Lalu bagaimana alur berkontribusi pelatihan mandiri Bapak dan Ibu? Setelah Bapak dan Ibu login ke PMM, kemudian nanti Bapak dan Ibu ke pelatihan mandiri, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi ini ya, laman ini guru.kemdikbud.go.id/pelatihan strip mandiri. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mulai pelatihan mandiri di PMM. Kemudian ini durasinya tergantung dari Bapak dan Ibu. Nanti Ibu Silvi akan bercerita tentang kiat-kiat menyelesaikan pelatihan mandiri di sini ya. Nah, ada yang cepat, ada yang lama begitu ya. Karena kami sadar banyak sekali kesibukan Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu diberikan kebebasan kapan mau menyelesaikan dan di mana mau pelatihan begitu ya, itu bebas. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa validasi aksi nyata, lalu Bapak dan Ibu bisa masuk ke ruang kolaborasi Merdeka Mengajar, guru.kemdikbud.go.id/kolaborasi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mulai menulis perangkat ajar. Bapak dan Ibu nanti bisa menentukan kira-kira mau berkontribusi apa nih? Modul ajar kah? RPP Plus atau modul project kah untuk profil penguatan profil pelajar Pancasila atau bahan ajar. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa mulai mensubmisi. Nah, setelah disubmit, nanti tim kami, tim PMM akan mulai memoderasi. Jika perangkat ajar yang Bapak dan Ibu kontribusikan atau enggak, itu sudah sesuai dengan komponen perangkat ajar kurikulum Merdeka, maka perangkat ajar Bapak dan Ibu akan tayang di PMM. Namun, jika perangkat ajar Ibu dan Bapak masih ada yang perlu diperbaiki, begitu kami akan memberikan feedback untuk direvisi, kemudian nanti bisa disubmit kembali dan baru nanti bisa tayang di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini ada ini tentang ruang kolaborasi Merdeka Mengajar ya. Bapak dan Ibu mungkin ada yang apa bedanya PMM dan RKMM. PMM itu ada, kalau PMM itu Bapak dan Ibu bisa melihat mengaksesnya begitu ya. Kalau di RKMM ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan untuk menambahkan perangkat ajar. Jadi sebelum tayang di PMM ini diunggahnya perangkat ajar itu lewat RKMM begitu ya. Semoga Bapak dan Ibu tidak bingung. Nah, penambahan perangkat ajar ini ya meliputi bahan ajar, modul project sampai di bahan ajar. Kemudian Bapak dan Ibu nanti kurasi dan pengelolaan perangkat ajar ini nanti akan ada di RKMM yang nanti akan dilakukan oleh kami begitu. Proses edit perangkat ajar itu bisa dilakukan melalui ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang sudah menganggap perangkat ajar, kemudian sepertinya ada yang kurang nih, perlu ditambahkan begitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Nah, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bagaimana alur membuat perangkat ajar? Bapak dan Ibu bisa mempelajari topik kurikulum Merdeka hingga aksi nyata di pelatihan mandiri. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa mulai pelatihan mandiri. Selanjutnya, pelajari cara menyusun perangkat ajar di pelatihan mandiri. Jadi, di situ insya Allah sudah sangat lengkap ya. Topik pelatihan mandiri ini bisa Anda pilih berdasarkan jenis perangkat ajar dan tingkat jenjang yang ingin dibuat. Misalnya, Bapak dan Ibu mau membuat pembelajaran PAUD
Nanti tinggal diklik, tinggal melihat saja di situ ya. Nah, ini untuk membuat bahan ajar dan modul ajar atau RPP Plus tadi. Nah, untuk membuat modul project, Bapak dan Ibu, jika tertarik membuat modul project, silakan nanti klik modul project. Maka Anda akan diarahkan mempelajari pelatihan mandiri topik project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih jenjang yang diinginkan. Misalnya, Bapak dan Ibu mau memilih proyek penguatan profil pelajar Pancasila tingkat SD, ya nanti Bapak dan Ibu bisa memilihnya ke sana, nanti akan diarahkan begitu. Setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan topik kurikulum merdeka dan topik perencanaan pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu bisa melihat langkah selanjutnya untuk menjadi kontributor perangkat ajar. Nanti silahkan diklik caranya seperti ini. Setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan topik kurikulum merdeka, nah nanti sampai aksi nyatanya telah divalidasi, Bapak dan Ibu bisa mengikuti langkah selanjutnya untuk menjadi kontributor perangkat ajar. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan diarahkan membuka situs ruang kolaborasi melalui tautan yang ada di bawah ini, kemudian masuk dengan email belajar.id tadi. Bapak dan Ibu bisa mulai berkontribusi begitu ya. Jika Bapak dan Ibu ingin berkontribusi bahan ajar, Bapak Ibu bisa melihat nanti di sebelah kiri tautannya nanti ada bahan ajar, modul ajar, dan modul project begitu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa melengkapi form detail perangkat ajar sesuai instruksi, lalu klik terbitkan. Setelah itu, perangkat ajar Bapak dan Ibu akan tampil di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak dan Ibu mohon diperhatikan juga jika Bapak dan Ibu sudah mengikuti alur di atas, setelah masuk di platform ruang RKMM, Bapak Ibu tidak perlu mendaftarkan diri lagi, tetapi dapat langsung login menggunakan akun belajar.id. Pendaftaran melalui platform ruang kolaborasi hanya diperuntukkan bagi kontributor non-guru. Jadi jika ada kontributor non-guru yang tidak memiliki akun belajar.id itu harus mendaftar terlebih dahulu begitu ya. Kemudian perlu diketahui bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali menjadi kontributor, perangkat ajarnya nanti akan dimoderasi terlebih dahulu sebelum terbit di PMM. Namun setelah terbit, perangkat ajar Bapak dan Ibu nanti akan melalui proses kurasi. Jika lolos, maka akan ada tanda lolos kurasi begitu ya. Jika belum lolos, maka Anda akan mendapatkan umpan balik melalui email. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu silakan nanti diperiksa secara mandiri ya apakah perangkat ajar Bapak dan Ibu ini sudah siap digunakan oleh kurang lebih 4 juta rekan guru yang ada di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa memeriksanya karena ada review mandiri. Sehingga apakah modul ajar atau perangkat ajar yang akan saya kontribusikan ini sudah sesuai dengan kebutuhan di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selamat berkarya, Ibu dan Bapak guru hebat. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Wiwi untuk pemaparan materinya. Nanti pertanyaan akan kita bacakan di akhir ya, Bu Wiwi ya. Oke, baik. Ya. Ini tadi pemaparan tentang PMM dan bagaimana caranya kita berkontribusi seperti itu ya Bu Wiwi ya.
Terima kasih, Betul. sudah sangat jelas sekali bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi untuk pemaparan yang luar biasa dari Ibu Wiwi. Semoga menjadi pencerahan bagi kami semua tentang platform Merdeka Mengajar. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mengikuti berbagi praktik baik dari Ibu Silvi Nuraini tentang pemanfaatan konten dan perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar. Baik, saya sapa dulu untuk Ibu Silvi. Ya, Selamat siang. halo Mbak Yunita. Iya, selamat siang. Selamat Ibu. siang. Ya, kabarnya Selamat sehat? siang, Mbak. Iya, sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Cuman deg-degannya sama nih kayak Bu Wiwik ini. Sama ya, semuanya deg-degan. Iya, semuanya deg-degan hari ini. Sudah kenal ya? Oke, Bu. Sebenarnya, iya. Sudah saling kenal kan ya? Oke. Ya, Baik, insya Allah sih sudah saling kenal seminggu ini. Iya. Oke. Baik, Ibu Oke, Silvi. terima kasih. Iya. Iya. Sudah siap ya, Ibu, untuk berbagi Insya kepada Allah. kami? Baik. Iya, kepada siap. Ibu Insya Allah. Silvi. Ya, kami Iya. silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, mohon izin saya perkenalkan dulu, saya Silvi Nuraini. Sekarang saya menjadi salah satu guru di SLB Negeri Cicendo, SLB yang cukup lama, mungkin sudah tua mungkin ya, cukup lama. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu, atau mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya, tapi mari kita saling mengisi ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, setelahnya tadi Bapak dan Ibu mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang terkait PMM, terkait RKMM. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menguatkan atau memicu motivasi Bapak dan Ibu untuk menelusuri, untuk menggali apa sih yang ada dalam PMM yang bisa kita manfaatkan, karena memang sesuai dengan realita yang ada, saya banyak memanfaatkan isi yang ada dalam PMM itu, gitu Bapak dan Ibu. Nah, apa saja yang saya dapatkan nih dari PMM selama ini, selama saya mengajar, dan apa saja yang bisa dibantu oleh PMM ketika saya mendapatkan kesulitan, mendapatkan inspirasi atau kesulitan ketika akan mengajar, atau mendapatkan kesulitan ketika ingin membuat pembelajaran lebih bermakna gitu. Next. Nah, yang pertama, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwik, bahwa PMM ini memang menjadi salah satu strategi dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita akan mengimplementasikan sebuah kurikulum, di mana kurikulum itu sangat bermakna ya untuk pendidikan, gitu, maka kita harus tahu dulu konsep dari kurikulum tersebut. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu merasa penasaran, kurikulum Merdeka itu seperti apa sih? Strukturnya kayak gimana sih? Istilahnya kenapa ada P3, profil pelajar Pancasila? Apa aja itu P3? Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sama dengan project based learning? Bagaimana aktivitasnya? Kemudian CP itu seperti apa, kemudian fase itu bagaimana, kemudian masih banyak ya Bapak dan Ibu, karena memang dari CP ini kita bisa memahami di dalamnya ada fase, penentuan fasenya kayak gimana, kemudian dari CP itu kita bisa membuat APP yang bermakna untuk anak-anak ITS itu seperti apa, kemudian MA yang dapat bercerita, karena kemarin sempat mengembangkan MA, gimana caranya MA ini tanpa ada saya bisa bercerita kepada orang-orang yang membacanya. Tanpa harus saya jelaskan, MA ini bisa membuat kisah dalam kelas yang lebih bermakna, kisah dalam kelas yang lebih berwarna-warni Bapak dan Ibu, dan kisah dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhan anak, tentunya melalui asesmen. Bahkan asesmen ini pun meskipun ada di ujung Bapak dan Ibu, asesmen ini menjadi pintu utama untuk kita menentukan
bagaimana implementasi kurikulum. Apakah itu kurikulumnya menggunakan kurikulum yang lama ataupun yang baru itu sama saja. Karena nanti ketika Bapak dan Ibu membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila tetap tidak bisa lepas dari hasil asesmen. Begitu juga dalam penentuan CP, dalam kita menyusun APP, dalam menyusun MA itu tidak akan lepas dari asesmen. Baik itu asesmen awal, asesmen atau asesmen diagnostik mungkin bagi Bapak dan Ibu yang lebih familiarnya dengan asesmen diagnostik, atau mungkin asesmen formatif, atau mungkin asesmen sumatif. Nah, itu yang saya dapatkan Bapak dan Ibu, karena dulu saya mungkin cuma tahu CP dan APP saja, atau CP, APP, MA, dan asesmen. Ketika profil pelajar Pancasilanya saya tidak tahu, saya bisa menggali di sana kapan saja. Menyesuaikan dengan waktu yang kita miliki, gitu ya Bapak dan Ibu, asal kitanya mau, apakah kita mau tahu dengan perkembangan pendidikan saat ini, apakah perbedaan pendidikan yang sekarang dengan yang dulu itu ada beda yang jauh? Mungkin ada yang bilang sama-sama aja, tapi Bapak dan Ibu dengan kurikulum yang sekarang, semua konsep pendidikan zaman dahulu dikuatkan secara tertulis oleh kurikulum hari ini. Selanjutnya, nah yang kedua nih, nah tadi kan bahasnya langsung saya tulis asesmen itu di akhir. Tapi memang Bapak dan Ibu, kunci dalam pendidikan ini menjadi lebih efektif bagi anak-anak kita sesuai kebutuhan itu adalah asesmen murid. Akan tetapi kita harus tahu dulu konsep kurikulum saat ini seperti apa. Bapak dan Ibu, asesmen dalam fitur asesmen dalam PMN ini sangat-sangat bermanfaat Bapak dan Ibu buat kita. Entah itu sebagai inspirasi, entah itu menjadi tambahan dalam melakukan asesmen, ataupun mungkin dikolaborasikan dengan asesmen yang kita gunakan, Bapak dan Ibu. Nah, di sini apakah cuma literasi dan numerasi saja? Iya, tapi kita bisa menentukan kalau untuk di SLB ya. Jadi PMN ini sebenarnya bermanfaatnya tidak hanya bagi guru di sekolah umum, tapi bagi guru yang ada di sekolah khusus, pun bagi guru-guru yang ada di sekolah inklusif. Jadi bisa saling lirik-lirik, noong gitu ya Bapak dan Ibu kalau bahasa Sundanya ya. Guru di sekolah umum itu bisa melirik nih gimana sih pembelajaran di guru di SLB itu bisa lihat di PMM, baik itu lewat bukti karya atau itu lewat perangkat ajar yang udah, ataupun mungkin kami yang di SLB membutuhkan inspirasi atau membutuhkan tidak hanya inspirasi, membutuhkan masukan. Karena memang secara konsep substansi, mungkin Bapak dan Ibu guru yang lulusannya matematika jauh lebih ahli gitu ya Bapak dan Ibu. Nah kita bisa melihat, oh kalau di sekolah umum belajar matematika tuh runutannya seperti ini loh. Apakah kita bisa nih adaptasi hal tersebut di SLB? Kalau bisa dan sesuai kebutuhan dengan anak, kita bisa menggunakannya. Begitu juga dengan asesmen murid. Anak-anak kita karena memang dalam kurikulum Merdeka bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki fase yang berbeda, yaitu berdasarkan usia mental, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini berpengaruh pada instrumen asesmen yang kita gunakan. Misal, saya mengajar anak SMA, tapi ternyata saya bisa memulai itu dari SMA, atau mungkin turun sampai kita tahu misal literasi anak saya itu ada di fase berapa, oh ternyata ada di fase B, maka nanti untuk selanjutnya pembelajaran akan disesuaikan dengan fase anak sesungguhnya, yaitu adalah fase B, meskipun anak tersebut berada di SMA. Seperti itu Bapak dan Ibu, literasi asesmen ini menjadi bagian yang sangat terpenting dan saya tekankan Bapak dan Ibu, sesederhana apapun asesmen itu lakukan dibandingkan kita hanya mengasumsikan, oh anak ini hanya bisa, dia usianya 15 tahun tapi ternyata hanya bisa
menghitung bilangan, lalu kita langsung turunkan. Nah, dibandingkan seperti itu, lebih baik kalau kita mampu untuk membuat instrumen sendiri, alhamdulillah, kembangkan. Tapi, kalaupun tidak bisa, Bapak dan Ibu bisa mengembangkan ini. Tentunya, mengembangkan instrumen asesmen yang ada di PNM yang tentunya harus diadaptasi karena memang contohnya bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran yang mereka secara bahasa mungkin lebih rendah dibandingkan anak-anak pada umumnya, pasti harus ada adaptasi di dalamnya, entah itu lewat ilustrasi, entah itu lewat gambar-gambar, atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Banyak adaptasi yang bisa dilakukan baik oleh guru-guru yang ada di SLB atau guru-guru yang ada di sekolah umum atau bahkan guru-guru yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Meskipun sebenarnya hari ini semua sekolah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kenapa saya sangat menekankan bagian ini? Karena ini yang paling penting dalam pendidikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya. Nah, perangkat ajar. Ini sebenarnya udah dijelaskan ya Bapak dan Ibu tadi sekilas bahwa kita bisa mendapatkan inspirasi di sini, baik itu bagi guru-guru pendidikan khusus di SLB ataupun guru-guru di pendidikan umum di SD, di SMP, di SMA, bahkan kami yang ada di SLB bisa melihat bagaimana sih kegiatan yang ada di sekolah umum yang bisa menginspirasi kami ketika melakukan atau mendesain pembelajaran agar pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan anak, akan tetapi maknanya juga benar, gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah yang selanjutnya adalah pelatihan mandiri nih Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya saya tuh paling senang di sini di pelatihan mandiri ini karena penyampaian yang disampaikan di sana, meskipun emang banyak ya Bapak dan Ibu, akhirnya nanti saya kasih tahu tipsnya. Bagaimana sih menyelesaikan pelatihan mandiri, karena yang saya rasakan, karena saya penasaran ke semuanya, jadi ke sini iya, ke sana iya, akhirnya nggak tamat-tamat Bapak dan Ibu. Maka dari itu sebenarnya di pelatihan mandiri ini, pertama video-video yang disajikan itu menggunakan bahasa yang menurut saya itu sesuai untuk guru-guru. Kemudian ilustrasinya juga simple tapi ngena gitu. Oh, gini loh. Jadi kalau saya udah nonton pun itu sayang Bapak dan Ibu untuk tidak menamatkan, atau sayang kalau hanya sekedar dinyalain videonya lalu saya pergi. Karena memang substansi-substansi yang disampaikan di sana itu sangat penting untuk kita merefleksikan diri, apakah yang sudah kita lakukan sudah tepat untuk anak-anak kita, atau apakah yang kita lakukan masih ada kesalahan. Ya tidak jadi masalah ya Bu, Bapak dan Ibu, kalau ada kesalahan, yang penting kita mau memperbaikinya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tahu kita apa adanya, tapi kita tidak mau memperbaiki. Itu sih sebenarnya yang harus dihindari oleh guru. Kalau salah, jangan takut salah. Yang penting adalah prinsipnya kita mau memperbaiki itu, kita mau menyempurnakan itu. Nah, masukan-masukan di pelatihan mandiri ini itu sangat berguna Bapak dan Ibu. Mulai dari kelas merdeka, bagaimana kita memetakan anak, bagaimana kita setting kelas, hal-hal yang seperti itu kita mendapatkan masukan itu. Meskipun bahasannya sederhana, tapi kita menjadi konsep-konsep yang kita miliki dalam pendidikan itu semakin kuat. Begitu juga bagaimana sih setting pembelajaran bermakna itu, barangkali ternyata bermaknanya di daerah saya dengan bermaknanya di daerah Bapak dan Ibu di Ambon, mungkin itu berbeda gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi itu bisa saling
saling melengkapi, saling menginspirasi. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak, meskipun ini sudah dari dulu, apalagi kalau di SLB ini sudah dari dulu. Tapi alhamdulillah dengan kurikulum yang sekarang, semua prinsip-prinsip yang dulunya hanya sekedar lisan dikuatkan dalam tulisan, dan itu dimudahkan dengan adanya PMN ini. Selanjutnya. Nah, kalau ini video inspirasi dan bukti karya, Bapak dan Ibu. Kalau di video inspirasi ini sama halnya dengan saya melihat pelatihan mandiri. Tapi Bapak dan Ibu di sini akan semakin kaya. Kalau di pelatihan mandiri mungkin tema-temanya seperti itu saja, tapi kalau di video inspirasi itu banyak sekali. Meskipun pada akhirnya dengan waktu yang kita miliki sebagai guru, mungkin dalam seminggu hanya 1-2 video yang bisa kita perhatikan gitu. Itu tidak jadi masalah. Mudah-mudahan dengan video ini kita konsisten, karena kan kalau semangat tuh kadang naik turun. Ya mudah-mudahan dengan video-video ini kita bisa konsisten untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Begitupun dengan bukti karya. Jadi jangan malu Bapak dan Ibu, kalau dulu saya itu selalu memikirkan, aduh ini udah bagus belum ya, ini udah layak belum ya. Mari kita berbagi terlebih dahulu, semoga meskipun hal sederhana, misal cara membuat ATP gitu ya, atau hanya bahan ajar yang inspiratif gitu ya, hanya 1 lembar tapi itu bisa menginspirasi banyak orang, maka masukkanlah kepada bukti karya. Itu akan hal sepele tapi ternyata bermakna untuk teman-teman yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu, setelahnya tadi saya hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwik tentang PMM, manfaatnya, apa yang saya rasakan dari PMM yang selama ini saya telusuri. Ini yang menjadi, karena pelatihan mandiri ini sangat penting, Bapak dan Ibu, materinya juga banyak, dan ketika Bapak Ibu nonton itu pasti sayang untuk ditinggalkan gitu ya Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu buatlah skala prioritas dengan tema-tema yang ada. Prioritasnya seperti apa? Masalah yang urgen ada di kelas Bapak dan Ibu. Karena kalau kita mengikuti pelatihan mandiri berdasarkan realita yang kita rasakan Bapak dan Ibu, kita akan semakin semangat. Ini serasa punya masalah langsung dikasih solusi. Nah, seperti itu. Maka prioritasnya adalah prioritas di masalah yang ada di kelas Bapak Ibu tuh mana dulu nih? Apakah tentang kelasnya, atau tentang pembelajarannya, atau tentang anaknya? Gitu. Jadi, ternyata kelasnya yang harus saya perbaiki lebih dulu sebelum yang lainnya. Maka fokuslah di sana. Selanjutnya Bapak Ibu, setelahnya melakukan prioritas tuh, yang kedua, fokuslah lalu buat timeline. Buat timeline. Misal, permasalahan kelas, saya bisa nih dalam waktu 1 hingga 2 minggu dengan aktivitas yang saya miliki. Tulis aja dulu. Apakah nantinya tercapai, ya nantilah kita evaluasi. Karena kan kita tidak tahu ya kegiatan kita sehari-hari seperti apa. Tapi tulis aja dulu. Buat timeline-nya. Untuk misal karena memang dalam pembelajaran juga ada yang harus saya benahi, tapi itu menjadi prioritas kedua karena yang utamanya ada kelas, maka langsung buat timeline-nya. Kapan itu harus diselesaikan? Karena memang perbaikan di kelas itu harus segera dituntaskan. Begitu juga terhadap kondisi anak, pembelajaran yang berpusat pada anak itu seperti apa? Maka kalau itu menjadi prioritas pertama, simpan di pertama. Kalau itu menjadi prioritas terakhir, simpan di terakhir. Lalu buat timeline. Selanjutnya. Nah, fokus Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu memilihnya bahwa pembelajaran yang utama, maka meskipun ada hal menarik yang diingin Bapak Ibu pelajari dari kelas Merdeka, fokus dulu selesaikan yang pembelajaran ini. Ya Bapak dan Ibu, jangan dulu lihat dulu yang lain. Karena
ini pengalaman saya pribadi karena saya kelasnya juga penting, pembelajarannya juga penting, akhirnya kesana kemari akhirnya tidak tamat gitu. Padahal sangat penting itu alur itu Bapak dan Ibu ikuti karena itu akan lebih meresap. Lakukan dengan perlahan, lakukan dengan sungguh-sungguh, perlahan dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, lalu refleksikan tuh ketika Bapak dan Ibu membaca atau menerima materi dalam bentuk video, lalu Bapak dan Ibu refleksikan apakah kelas saya sudah seideal dari teori yang disampaikan atau belum. Kalau belum, bagaimana apa yang harus saya perbaiki terlebih dahulu, kemudian langkah apa yang harus saya lakukan, kemudian mana dulu yang harus saya perbaiki, dan kalaupun sudah, alhamdulillah nih ada yang sudah, maka itu kuatkan, gitu ya. Berarti Bapak dan Ibu sudah satu langkah lebih maju, seperti itu. Selanjutnya, oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila pemaparannya terlalu cepat, bila ada salah kata dan kekurangan dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semua. Saya tutup karena waktunya mepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Silvi atas berbagi praktik baiknya. Luar biasa lagi ya. Ini Bapak Ibu bisa kita perhatikan bahwa memang Bu Wiwi dan Bu Silvi dan juga nanti ada Pak Alimka itu memang sudah expert ini di dalam PMM sepertinya ya. Mari saya persilahkan untuk Bapak Muhammad Alimka yang akan berbagi praktik baik tentang pengalaman dan tantangan berkontribusi melalui ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Selamat siang Pak Alimka, sudah siapkah? Siang Bu, alhamdulillah. Siap. Oke, mari Pak, saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yunita sebagai moderator. Yang saya hormati Pak Aswin selaku Direktur PMPK dan rekan-rekannya. Terima kasih Ibu Wiwi dan Ibu Silvi sebagai narasumber hari ini. Saya coba melanjutkan yang ketiga. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Saya Muhammad Alimka adalah guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 6 Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi Bapak Ibu yang baru mendengar nama daerah saya, Kabupaten Maros, atau baru tahu, jadi Maros ini tuh berdekatan dengan Kota Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah Kabupaten Maros bulan September kemarin Bapak Ibu itu mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Park karena adanya wilayah yang betul-betul sangat indah dan unik dan sudah mendapatkan pengakuan. Ayo ke Maros Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini kita tidak membahas Maros, tapi kita membahas pengalaman dan tantangan saya berkontribusi melalui RKMM atau Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Baik, next. Jadi kurang lebih ada 4 poin saya akan ceritakan saya dan RKMM ini mulai dari kenal, kemudian tertarik, kemudian mendapatkan tugas moral, dan akhirnya kemudian tertantang dan betul-betul sementara masih proses memberikan dampak yang langkah-langkah yang kecil di wilayah saya, khususnya di Kabupaten Maros. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kali kenal dengan Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar ini itu bulan Agustus kemarin, tepatnya di Lokakarya Komunitas Belajar diadakan di Provinsi Bali tanggal 29 Agustus sampai 1 September 2022. Dan perlu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait sebelum saya diundang oleh Kementerian mengikuti Lokakarya ini, betul-betul saya itu memanfaatkan konten yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Jadi pola kementerian itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Biasanya undangan itu dapat surat dari provinsi melalui orang-orang yang sudah
katakanlah hebat, punya jabatan tertentu di wilayah tersebut, tetapi kegiatan Lokakarya ini betul-betul mengambil data bukan dari provinsi, bukan pula dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, melainkan data dari mana Bapak Ibu? Data dari keaktifan Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Pada saat kita masuk di platform itu, tentu kita harus menggunakan akun pembelajaran kita, akun belajar ID. Di situ dilihat progres yang Bapak Ibu lakukan, mulai dari aktif menyelesaikan aksi nyata dan pelatihan mandiri, begitu pula dengan aktif sebagai komunitas penggerak dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di wilayahnya. Alhamdulillah berkat aktif di platform Merdeka Mengajar, saya dipanggil di Lokakarya Komunitas Belajar di Bali kemarin, bertemu dengan 100 guru-guru hebat, orang-orang hebat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari situ saya mendapatkan relasi yang begitu luar biasa, bukan hanya dari guru-guru, tetapi rekan-rekan dari balik layar platform Merdeka Mengajar. Pulang dari kegiatan itu Bapak Ibu, saya diajak lagi di kegiatan workshop modul ajar Makassar, diajak, lokasinya di Makassar, dan saat itu saya pertama kali kenal dengan Ibu Wiwi, pemateri narasumber yang pertama tadi. Alhamdulillah beliau merupakan fasilitator yang luar biasa, menyajikan bagaimana membuat modul ajar itu, dan tentu menjelajahi yang namanya ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Dua kegiatan ini Bapak Ibu tidak dipanggil secara cuma-cuma, tetapi betul-betul melihat data atau progres yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dua kegiatan itu di situ saya kenal yang namanya ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Bagaimana tindak lanjutnya dari kegiatan itu? Tidak ada surat tugas, tidak ada perintah, tidak ada arahan, betul-betul kita dilihat kemampuan bagaimana saya pribadi menggerakkan orang-orang yang berada di sekitar saya, di kecamatan saya, sampai di kabupaten, hingga di provinsi. Bagaimana tindak lanjutnya? Next. Nah, berangkat dari kegiatan itu, saya juga membentuk sebuah kelompok untuk membuat modul ajar. Jadi, saya sebagai koordinator perkumpulan MGMP ini terdiri dari beberapa guru yang ada di Kota Makassar dan yang ada di Kabupaten Maros. Kami beranggotakan 10 orang, merencanakan, menyusun, sampai kemudian mengupload modul ajar kita di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Tentu ini menjadi tantangan yang berat karena tidak mudah menyatukan satu pikiran, tidak mudah untuk mengajak orang-orang yang berada, yang tentu memiliki profesi yang sangat sibuk. Dan alhamdulillah 10 orang ini berhasil membuat modul ajar dan memiliki modul ajar tertentu, dan kita kemudian dari sini itu berdampak di wilayah kita masing-masing. Saya juga merasa bahwa saya masih kurang setelah pulang dari kegiatan di Bali kemarin, dan saya pulang karena saya merasa kurang, saya juga berinisiatif untuk mengundang narasumber, membersamai kami, merencanakan, menyusun, sampai kemudian mengupload ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Next. Nah, saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa tidak ada surat tugas, tidak ada perintah, betul-betul murni ini adalah beban moral, beban saya sebagai guru. Saya punya prinsip Bapak Ibu, kita ini Bapak Ibu guru hebat adalah bagian dari proses kemajuan pendidikan di Indonesia, adalah proses bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Saya pernah mendengar pernyataan Mas Nadiem bahwa pendidikan yang maju itu dimulai dari guru dan diakhiri dari guru. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada perintah, murni dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh guru. Saya merasa bahwa hal itu saya bisa mulai. Meskipun saya Bapak Ibu tidak memiliki jabatan tertentu, tidak memiliki relasi yang begitu besar di Kabupaten Maros, akan tetapi saya merasa bahwa saya adalah bagian dari proses itu. Maka
hal yang pertama kali yang saya lakukan sepulang dari kegiatan Bali kemarin adalah dengan menceritakan hal tersebut di sosial media saya. Saya percaya power yang dimiliki oleh sosial media ini begitu besar, sehingga kemudian dilihat oleh beberapa rekan guru di Kabupaten Maros khususnya. Berawal dari situ, saya mulai diajak untuk berkolaborasi, saya kemudian bisa membersamai, mendampingi beberapa orang guru di sekolah saya dan di Kabupaten Maros untuk menyusun dan belajar bersama terkait modul ajar itu atau menjadi kontributor di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Terakhir kemarin, itu Senin 24 Oktober 2022, saya menghubungi salah satu orang di balik layar platform Merdeka Mengajar, Pak Mansur Ridho. Beliau membersamai kita dalam berbagi praktik baik kemarin hari Senin. Itu diikuti oleh kurang lebih 130 orang guru-guru Kabupaten Maros yang berasal dari komunitas belajar KKG dan NGMP. Alhamdulillah, berkat dari situ antusiasme guru-guru di Kabupaten Maros itu meningkat, mulai mengetahui yang namanya ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Tidak lupa juga saya membersamai teman-teman saya di sekolah, kemudian di komunitas belajar saya di NGMP Informatika Kabupaten Maros, juga di mapel tertentu seperti NGMP PPKN Kabupaten Maros, MGMP IPS Kabupaten Maros, dan terakhir diseminasi praktik baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Diseminasi praktik baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan itu murni mereka melihat kegiatan yang saya lakukan di sosial media. Saya bercerita, kemudian saya dihubungi oleh salah satu perwakilan Dinas Pendidikan, bagaimana kalau kita melaksanakan diseminasi praktik baik. Ini murni betul-betul tidak ada jabatan tertentu. Jabatan saya Bapak Ibu di sekolah itu hanya wali kelas, bukan wakil kepala sekolah, tidak ada jabatan khusus. Alhamdulillah, berkat rekan-rekan yang melihat kegiatan saya dan aktivitas saya di platform Merdeka Mengajar, yang betul-betul ini menjadi tantangan, saya kemudian bisa khususnya di bulan Oktober dan Oktober kemarin itu ada kurang lebih 6 praktik baik yang saya lakukan ke rekan-rekan guru terkait ruang kolaborasi Merdeka Mengajar ini untuk menjadi kontributor di platform Merdeka Mengajar. Dan meskipun saya jabatannya tidak ada dan relasinya kurang, tentu ini juga menjadi motivasi Bapak Ibu guru hebat sekalian, bagaimana bisa berdampak di wilayah masing-masing, mulai dari hal-hal yang kecil. Next. Nah, seperti gambar yang ada di layar Bapak Ibu, bahwa tanaman tidak akan tumbuh subur jika matahari tidak menyinarinya. Begitu pula dengan pendidikan tidak akan tumbuh jika tidak ada guru yang berkontribusi, berkarya dan bermanfaat untuk orang banyak. Mari mulai dengan tindakan yang kecil, karena untuk berdampak pasti akan dimulai dari tindakan yang kecil. Saya Bapak Ibu di Kabupaten Maros tidak memiliki jabatan tertentu, tidak memiliki relasi yang besar, relasi yang luas, akan tetapi berkat aktif di platform Merdeka Mengajar, kemudian menceritakan beberapa kegiatan yang saya lakukan di sosial media, akhirnya dipantau, kemudian teman-teman guru di Kabupaten Maros itu melihat aktivitas saya, akhirnya kemudian dipanggil untuk berkolaborasi bersama komunitas belajar KKG, NGMP, dan sekolah-sekolah tertentu. Dan kalau tindakan kecil ini saya lakukan, mari kita serentak sama-sama Bapak Ibu di wilayah Bapak Ibu menjadi guru yang bisa berkontribusi, menjadi guru yang bermanfaat, karena kita adalah bagian dari proses pendidikan yang maju dan kita adalah bagian dari proses implementasi kurikulum Merdeka. Intinya adalah Bapak Ibu, mari mulai dari tindakan yang kecil, aktif dan belajar
di platform Merdeka Mengajar, kemudian setelah itu kita bisa menjadi kontributor di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Saya yakin termasuk Ibu Wiwi sebagai fasilitator di balik layarnya PMM, itu bisa membersamai kita. Kalau ada yang kurang, ada yang menjadi kelemahan kita bisa langsung berkonsultasi dengan fasilitator-fasilitator yang disediakan oleh kementerian. Saya pikir itu untuk sesi saya menceritakan pengalaman dan tantangan saya terkait ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Semoga ada hikmah yang diambil, ada manfaat yang diambil. Saya kembalikan ke moderator, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Alimka, luar biasa sekali pengalamannya terkait dengan berkontribusi ya dan menjadi kolaborator di dalam ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mari Bapak Ibu bisa memberikan ataupun menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, baik di YouTube maupun di chat Zoom. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan untuk beberapa narasumber yang ada, bahkan mungkin bisa dijawab oleh semuanya. Oke, saya pilih dulu ya. Ya, pertanyaan pertama, ini ada dari Sony Purwanto, dari PKBM Lisa, Kota Kediri. Pertanyaan untuk Bu Wiwi, bagaimana cara mengunggah aksi nyata dengan format video, Bu, di PMM ini pastinya ya. Baik, saya persilakan Ibu Wiwi untuk menjawab. Baik, ini langsung dijawab ya Bu Yunita. Ya, boleh langsung jawab atau dipraktekin, boleh Bu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sony ya. Sepertinya Pak Sony sudah tidak sabar nih. Senang sekali, semoga setelah ini Pak Sony akan menuntaskan pelatihan mandiri dan bergabung menjadi kontributor. Baik Pak Sony, izin tadi pertanyaan bagaimana mengunggah aksi nyata di PMM begitu ya Bu? Iya, tapi ini dengan format video itu Bu. Apakah memungkinkan ya? Iya, untuk aksi nyata dengan format video. Nah, Pak Sony mungkin saat ini yang tadi saya berikan contoh ya. Nah, untuk aksi nyata yang Pak Sony mungkin nanti saat ini untuk aksi nyata bisa dalam bentuk foto begitu ya. Kalau misalkan harus dalam bentuk video, mungkin maksudnya nanti bisa dibukti karya ya Pak Sony ya. Untuk di aksi nyata bisa dalam bentuk foto, kemudian nanti di PDF kan begitu ya. Kalau misalkan ada dalam bentuk dokumen Word atau PowerPoint, bisa diubah dalam bentuk PDF untuk bisa diunggah begitu. Nah, untuk informasi lanjutan, apakah nanti aksi nyata ini bisa dalam bentuk video, saat ini saya sedang konfirmasi ke tim yang yang fokus di sana begitu ya, karena fokus kami kan di ruang kolaborasi Merdeka Mengajarnya begitu. Tapi nanti setelah saya mendapatkan konfirmasi lebih lanjut terkait apakah bisa video diunggah di aksi nyata begitu. Tapi sejauh ini jika Pak Sony ingin mengunggah video, saran saya adalah Pak Sony mengunggahnya di Bukti Karya. Gitu ya. Bukti karya ada di sini. Bukti karya ada di sini. Ya, sudah tampak ya. Nah, kalau video kurasi tadi kan ini adalah tampilannya ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk mengunggah bukti karya, Pak Sony bisa mengunggahkan tambah karya saya di sini. Begitu. Sehingga kalau di sini Pak Sony bisa mengunggah video berapapun begitu.
Dan ini bisa mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan guru atau baik dari sekolah Pak Sony ataupun dari sekolah lain. Semoga cukup menjawab ya Pak Sony. Ya, sepertinya sudah menjawab Bu, karena ini pertanyaan dari YouTube, jadi bukan dari Zoom. Oke, baik-baik. Ya, oke. Bu, kalau boleh saya mau menanggapi ini tadi yang tentang bukti karya ya. Iya. Itu kalau bukti karya tidak perlu ini ya Bu, kurasi atau gimana gitu ya Bu? Betul. Bedanya ketika Bapak dan Ibu mengunggah sama-sama modul ajar begitu ya, sama-sama RPP yang diunggah, ketika Bapak dan Ibu mengunggah di bukti karya, itu tidak ada proses kurasi. Sedangkan kalau Bapak dan Ibu mengunggahnya di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar, itu ada proses kurasinya. Sehingga perangkat ajar atau RTP plus yang Bapak dan Ibu unggah itu sudah terkurasi dengan baik. Jadi yang tayang itu adalah hasil yang sudah dikurasi oleh kami begitu. Kalau di bukti karya belum. Nah, makanya kami mendorong sekali Bapak dan Ibu yang hadir saat ini untuk bisa menyelesaikan pelatihan mandiri, kemudian nanti menyusun ketika mau mengunggah ke bukti karya itu adalah modul ajar atau perangkat ajar yang sudah sesuai dengan komponen kurikulum Merdeka, sehingga bisa diunggah juga ke ruang kolaborasi Merdeka Mengajar begitu. Karena kan sayang sekali ya Bu Yunita kalau sudah membuat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan begitu ya. Nah, Bu Yunita, ini kalau masih ada cukup waktu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk jalan-jalan ke sini, ke ruang kolaborasi Merdeka Mengajar nih begitu. Nah, Bapak dan Ibu, silakan. boleh ya. Nah, Boleh. Bapak dan Ibu, ini adalah laman RKMM, Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya di guru.kemdikbud.go.id garis miring kolaborasi. Nanti tampilan di depannya akan seperti ini. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke ruang kolaborasi. Jika Bapak Ibu tadi sudah bergabung melalui akun belajar.id, nanti bisa langsung masuk dengan akun Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa mulai berkolaborasi. Nah, tinggal klik perangkat ajar, nanti akan muncul seperti ini. Modul ajar, kemudian bahan ajar, modul project begitu. Kalau yang di bawah ini daftar kontributor karena ini akun saya khusus begitu. Nah, Bapak dan Ibu, modul ajar, perangkat ajar yang Bapak Ibu sudah unggah itu nggak harus langsung selesai begitu ya Bu Yunita ya. Misalnya ada yang belum terbit, jadi yang sedang dikerjakan. Nah, bentuknya masih draft seperti ini tidak masalah. Dan ini kami bisa melihat, oh saat ini Bu Yunita sedang menyusun modul ajar fase apa nih begitu. Jadi kami bisa melihatnya begitu. Nah, setelah itu nanti kira-kira yang mau diterbitkan yang mana begitu. Nah, seperti ini tampilan modul ajarnya. Jadi Bapak dan Ibu, apakah saya bisa mengedit kembali gitu karena misalnya masih ragu-ragu nih begitu, bisa sekali. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketika nanti sudah mulai ingin berkontribusi di RKMM, kemudian aduh kayaknya ada yang salah nih begitu, bisa diedit kembali begitu. Ya. Nah, Seperti Bapak dan Ibu transit ya Bu ya. Iya, betul. Bapak dan Ibu nanti juga bisa melihat statusnya misalnya sudah terbit, berapa orang sih yang sudah berkunjung atau mengunduh perangkat ajar Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa melihat performa perangkat ajar milik Bapak dan Ibu. Begitu. Oh, ternyata sudah cukup banyak Bapak dan Ibu guru yang mengunduh perangkat ajar saya nih. Dengan begitu sudah banyak Bapak dan Ibu guru yang terbantu dengan perangkat ajar yang Bapak Ibu buat. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Jalan-jalannya cukup memuaskan, asik ini ya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Ini masih berkaitan dengan aksi nyata.
praktik baik itu apa beda dengan aksi nyata? Ini disampaikan oleh Ibu Erlina Wijaya. Ini dari channel YouTube juga. Bagaimana mengunggah praktik baik tersebut? Ini mungkin praktik baik yang dimaksud adalah karya tadi ya Bu ya, bukti karya sepertinya. Ya, tadi sudah terjawab oleh Ibu. Berarti kan beda ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Wiwi pencerahannya. Selanjutnya ini ada statement dari tanggapan ya ini ya dari Bapak Muhammad Kurtubi. Jika semua modul ajar bisa diparkir nih istilahnya ke PMM, akan banyak tutor mendapat inspirasi untuk kelancaran IKM. Mungkin bisa memberikan tanggapan dari ketiga narasumber. Silahkan. Mungkin dari Bu atau Bu Wi dulu nih. Bu Wi, boleh? Dari Pak Alimka dulu mungkin. Oke, silakan Pak. Boleh diulang tadi Bu pertanyaannya? Bukan pertanyaan Pak, tapi ini ada tanggapan dari peserta. Dari Bapak Muhammad Kurtubi, jika semua modul ajar bisa diparkir ke PMM, akan banyak tutor mendapat inspirasi untuk kelancaran IKM. Baik, saya kemarin beberapa orang saya ajak diskusi terkait banyaknya nanti ke depan ini perangkat ajar, tidak ada perangkat ajar khusus untuk kemudian dikembangkan di masing-masing guru. Dari hasil diskusi itu, saya kemudian sepakat, ini juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa saya memandang bahwa platform Merdeka Mengajar akan menyediakan banyak sekali perangkat ajar. Kenapa harus banyak? Karena tidak semua daerah sama, tidak semua kemampuan siswa kita itu sama, dan tidak semua sekolah sama. Dari keragaman itu, dari perbedaan itu, maka guru akan mengecek mana perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga ketika banyak perangkat ajar yang parkir di platform Merdeka Mengajar, itu akan membuat ragam yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru ambil dan modifikasi, atau ambil kemudian melaksanakannya di sekolah. Jadi saya melihat bahwa PMM ini akan menjadi database perangkat ajar kita, dan itu akan sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal kita menfilternya yang mana yang sesuai dengan sekolah kita, karakteristiknya, kemampuan belajar kita, dan kemampuan siswa. Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Saya kembalikan. Ya, oke, terima kasih Pak Alimka. Ini ada satu pertanyaan lagi, ini ditujukan untuk Pak Alimka dari Bapak Mulyadi di Padang. Keaktifan Bapak di PMM luar biasa menginspirasi. Saya mau tanya terkait komunitas MGMP di daerah Bapak, bagaimana cara Bapak menginisiator untuk membentuknya, dan bagaimana kontribusi komunitas ini dalam PMM. Saya juga mau lihat komunitas yang Bapak bentuk aktivitasnya dalam PMM. Terima kasih. Silakan Pak Alimka. Baik Bu, terima kasih. Salam kenal Pak Mulyadi. Alhamdulillah senang sekali mendengar pernyataannya dan tanggapannya. Jadi Bapak Ibu, khususnya Pak Mulyadi, saya perlu sampaikan bahwa salah satu yang baru di kurikulum Merdeka itu adalah adanya mata pelajaran baru, yaitu informatika, dan itu adalah bagian dari studi saya kemarin, dan tanggung jawab saya sebagai guru informatika. Proses pembentukan MGMP ini sebenarnya sudah lama. Dulu namanya MGMP Bimbingan TIK, karena di kurikulum 13 mata pelajaran informatika itu tidak ada, melainkan hanya bimbingan TIK, bukan bagian dari mata pelajaran. Kemudian setelah kita melihat adanya proses revisi kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka, maka mapel informatika ini ada, sehingga MGMP informatika itu jika dilihat dari sejarahnya sudah lama, akan tetapi jika dilihat dari penamaan baru dan warna barunya itu mulai tahun lalu.
Jadi sebelum PMM ini muncul, MGMP kami sudah bernama MGMP Informatika. Jadi PMM itu kan muncul bulan Februari kemarin, sedangkan MGMP Informatika itu sudah ada tahun lalu. Mungkin dari kami beberapa orang sudah melihat ke depan bahwa akan ada implementasi kurikulum merdeka, adanya PMM ini. Nah, setiap bulan itu kita rutin mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas kurikulum merdeka dan menyusun modul ajar dan menyusun ATP-nya. Nah, berkat dari situ bentuk pelaporannya kami itu Pak, khusus Pak Mulyadi, itu di PMM tidak ada aktivitas terkait komunitas, tidak ada. Akan tetapi komunitas punya wewenang untuk mengadakan webinar-webinar. Jadi daftarkan pertama komunitasnya Bapak Ibu di PMM, lalu kemudian aktif melaksanakan webinar-webinar di fitur komunitas. Kemudian ada link khusus untuk melaporkan kegiatan yang berbentuk luring, karena yang didaftar dan yang dilaporkan itu di fitur komunitas adalah yang bersifat daring. Nah, yang sifatnya luring ini ada link khusus untuk kita laporkan. Nah, mulai itu setelah komunitas saya terdaftar di fitur komunitas PMM, saya rutin melaporkan kegiatan itu dan setiap bulan mengadakan webinar. Dan ketika saya dipanggil memberikan atau berkolaborasi, saya melaporkan juga aktivitas itu. Akhirnya saya diundang oleh kementerian mengikuti lokakarya komunitas belajar di Bali kemarin. Pulang dari situ, saya kemudian diajak lagi di workshop modul ajar Makassar. Dan MGMP Informatika itu adalah salah satu mitra penyusun modul ajar yang Ibu Wiwi sendiri yang fasilitatori. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi sebenarnya langkah yang kita lakukan ini itu kalau dilihat dari level motivasinya, itu level motivasi yang saya bisa katakan di atas. Kenapa tidak ada tekanan, tidak ada arahan, betul-betul murni kesadaran kita di MGMP Informatika melihat ke depan, menghargai diri kita, menghargai profesi kita, bahwa ke depan akan seperti ini, akan seperti ini. Dan itu sudah kami mulai beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah, tidak ada harapan yang tinggi-tinggi, dan ternyata di bulan September kemarin, kita dipanggil ke lokakarya kemarin, kemudian diajak menyusun modul ajar oleh kementerian. Itu mungkin jadi mulai dari tindakan kecil Pak. Kami itu jumlah pengurus MGMP itu sedikit, dan dengan sedikit itu kami punya visi ke depan melihat pendidikan ini harapannya seperti ini, dan kita sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Alimka. Ya, ini Pak ada pertanyaan terakhir dari SK Gudo Kabupaten Jombang. Mungkin ini nanti bisa dibantu jawab oleh Ibu Silvi. Kami membagi peserta didik kami menjadi 2 kelompok, yaitu kelas reguler, di mana peserta didiknya adalah usia sekolah, dan kelas non-reguler di atas usia sekolah. Ini jadi dewasa ini ya Bu ya. Ada beberapa perbedaan, terutama di langkah-langkah pembelajaran dan sistem penilaian di antara kedua kelas tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah masih ada kesempatan bagi kami pendidik non-formal untuk berkontribusi dalam sharing modul ajar kelas non-reguler di RKMM. Ini jadi untuk yang usianya usia dewasa, Bu. Apakah kami juga akan mendapatkan feedback sebagaimana mestinya, mengingat kelas reguler kami khusus undang singkat. Mari saya persilakan. Ya. Terima kasih, meskipun sebenarnya ini lebih tepatnya dijawab oleh Bu Wiwik terkait PMM ya. Kalau tadi yang non-reguler dan reguler, saya konfirmasi terlebih dahulu. Apakah non-reguler usianya berapa tahun tadi Teh, Bu? Biasanya kalau non-reguler itu biasanya di 21 ke atas itu Bu. 21 ke atas. Kalau reguler? Kalau reguler usia sekolah. Usia sekolah, oh oke. Nah,
Bapak dan Ibu, sebenarnya ini tepatnya dijawab oleh Bu Wiwik kayaknya, karena memang itu lebih banyak apakah itu bisa memasukkan modul ajar tersebut di PMM atau tidak. Kalau tidak salah kan kalau kita masuknya pakai akun belajar ID ya, Bu, dan akun belajar ID itu memang tidak bisa sembarangan masuk. Mungkin orang-orang yang memiliki akun belajar ID yang bisa masuk. Mangga nggak apa-apa ya, sampai Silvi dilemparkan ke orang yang lebih tepat. Oh ya, boleh. Lebih tepat untuk menjawab ya. Silakan Bu. Bu Wiwi. Baik. Terima kasih. Ya, Terima silakan. kasih Bu Silvi. Ini pertanyaan gimana Bu Yunita? Berkenan Putus-putus? untuk menjawab. Masih mute, Bu. Oke, baik. Baik. Tadi suara Bu Yunita sempat putus-putus nih. Apakah tadi Bu siapa yang bilang Bu Suci? Dari ini tidak menyebutkan nama sih Bu, cuman dari SKP Gudo Kabupaten Jombang begitu. Apakah boleh berkontribusi untuk sekolah yang non reguler begitu ya Bu Yunita ya? Pertanyaan. Ya, betul sekali. Apakah boleh? Boleh begitu ya. Namun Bapak dan Ibu jika ingin berkontribusi itu nanti Bapak dan Ibu perlu diperiksa dulu apakah mata pelajaran atau jenjangnya itu kan itu maksudnya kesetaraan begitu ya Bu Yunita ya? Iya betul, kesetaraan Bu. Betul. Nah untuk kesetaraan itu ada nanti Bapak dan Ibu kan sebenarnya pendidikan kesetaraan itu sama ya mata pelajarannya begitu fasenya juga sama begitu hanya dia kan prinsipnya kesetaraan itu apakah boleh ya coba nanti kita sama-sama cek untuk apa namanya fasenya tetap sama akan sebentar izin saya cek begitu ya nanti Ibu boleh menghubungi saya kalau misalkan sudah punya perangkat ajar nih dan ingin dikontribusikan kemudian masih ragu apakah ini bisa dikontribusikan atau tidak begitu tadi Pak Alimka sudah menyampaikan ya kami tim PMM dengan senang hati begitu siap bersama ibu dan bapak jika ada yang merasa ragu begitu jadi silahkan menghubungi kami nanti boleh minta ke siapa begitu boleh mengkontak kami nanti kita diskusi lebih lanjut terkait perangkat ajar ini apakah sudah sesuai dengan komponennya sudah sesuai dengan apa namanya kriteria komponen yang ada di kurikulum Merdeka atau belum begitu. Namun saran praktis dari saya adalah Bapak dan Ibu tetap masuk ke pelatihan mandiri terlebih dahulu. Nanti di sana siapa tahu sudah ketemu jawabannya begitu ya. Masuk di pelatihan mandiri, kemudian nanti setelah selesai, apakah kegalauan atau kegambangan Bapak dan Ibu tentang perangkat ajar tadi masih tetap ada, kalau misalkan masih tetap ada dan butuh diskusi lebih lanjut, kami sangat terbuka. Begitu Bu Yunita. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Ya, oke, tak terasa ini waktunya kita sudah mepet banget dengan berakhirnya webinar hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan sedikit closing statement dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh narasumber dari Bu Wiwi, dari Bu Silvi, dan juga Pak Alimka. Intinya sepertinya saya hanya bisa tarik satu kesimpulan, ajakan ya kepada Bapak Ibu semua untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Begitu. Jadi tidak perlu ragu lagi ya Bapak Ibu, kita sudah punya fasilitas ini untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula serangkaian kegiatan webinar Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar pada siang ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Wiwi, Ibu Silvi, dan Bapak Alimka.
Saya informasikan sekali lagi bahwa materi dan e-sertifikat akan dibagikan melalui link di kolom chat dan layar. Ya. Oke. Bu Yunita, boleh menutup dengan sebuah pantun? Oh boleh Ibu, silakan. Nanti saya juga mau berpantun ini Bu. Oke, Ya, silakan. baik. Beli jajan jagung berondong, Cakep. itu banyak di kota Makassar. Cakep. Bapak Ibu, mari gotong royong, kontribusi perangkat ajar. Mantap Yeay. nih. Oke, satu lagi terakhir. Iya, boleh Bu, boleh Bu. Beli tahu naik motor, jangan lupa mampir ke pasar. Bapak Ibu calon kontributor, kami tunggu kontribusinya di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, ditunggu kolaborasinya. Iya. Terima kasih Bu Wiwi untuk pantunnya luar biasa, mengangati kami semua pada siang hari ini. Ya, saya lanjutkan pantun dari Bu Wiwi. Burung camar terbang rendah, menguburkan jerami untuk sarangnya. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naik becak kota Jogja, senda gurau dengan gembira. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Bapak Ibu yang berbahagia. Akhir kata, saya Yunita Elizabeth mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Rahayu. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya.